Malang bagi Carmila, yang harus kehilangan ibu dan keponakannya karena menjadi korban saat banjir lahar dingin terjadi di Nagari Bukit Batabuah, Kabupaten Agam, Sabtu, tanggal 10 Mei tahun 2024, malam lalu. Carmila menceritakan saat banjir lahar dingin Gunung Merapi itu terjadi, ia sedang berada di rumahnya yang berada beberapa meter dari rumah ibunya. Sementara itu, rumah ibunya terletak di dekat aliran sungai yang menjadi lokasi banjir lahar dingin. Saat banjir terjadi, ibu saya sedang berada di rumahnya yang berada di depan musala bersama adik saya. Sementara itu anak dan keponakan saya sedang rapat bersama pengurus di dalam musala, katanya, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Kemudian, kata Carmila, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat, aliran air semakin membesar hingga meluap ke jalan. Saat mulai besar itu, anak dan keponakan saya langsung pulang, tapi ke rumah ibu saya. Tak lama setelah itu air semakin membesar dan membawa material yang cukup banyak berupa kayu dan batu yang ukurannya melebihi orang dewasa menghantam rumah ibu saya, katanya. Karena takut, anak saya menelpon sambil menangis dan mengatakan bagaimana situasi rumah ibu saya yang berdentum terus-menerus karena dihantam air dan material kayu dan batu, lanjutnya. Karena banjir yang besar dan deras, Carmila ataupun keluarga lainnya tidak bisa keluar rumah menjemput anaknya. Setelah beberapa lama, banjir mulai surut, Carmila pun mencoba mencari informasi terkait keadaan keluarganya. Namun nahas, ternyata rumah ibunya tersapu oleh banjir. Adik sama anak saya berhasil dibantu diselamatkan oleh warga, tapi ibu dan keponakan saya tidak berhasil terselamatkan dan terbawa banjir, ujarnya. Sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat, jasad ibu saya ditemukan oleh tim gabungan. Sementara itu keponakan saya ditemukan sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat, paginya, sambungnya. Sementara itu, adik dan anaknya tengah menjalani perawatan di puskesmas karena mengalami luka-luka. Anak saya sangat trauma, tadi dari rumah sakit sudah dibawa pulang. Tapi di posko ia selalu mengigau saat istirahat dengan memanggil nama keponakan saya, jadi ia dibawa lagi ke puskesmas untuk perawatan, ujarnya. Jenazah ibu dan keponakan saya juga sudah langsung disemayamkan pagi tadi, sambungnya. Ia berharap agar bencana banjir tidak kembali terjadi. Ia juga berharap agar pemerintah segera cepat tanggap terkait antisipasi dan tindak lanjut penanganan dan pencegahan banjir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.